Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim Nabina Muhammadin wa ahlihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Tsumma ma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sejumpa channel, Alhamdulillah kali ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan belajar dan murojaah bahasa Arab kita. Di pertemuan kemarin kita terhenti di latihan 5 dari pelajaran 7. Kali ini kita akan coba masuk ke latihan berikutnya, yaitu latihan 6. Di latihan 6 ini kita mendapat fiil baru, yaitu kana. Nah, kana ini sama dengan laisa fiil madi. Laisa yang telah kita pelajari kemarin sebenarnya dia dari akhwatun kana ya. Kana ini sama dengan laisa, dia masuk ke jumlah ismiyah. Ketika laisa itu masuk ke jumlah ismiyah dan menafikan atau menegatifkan kalimat, nah, kana ini membuat jumlah ismiyah bermakna madi, yaitu bermakna masa lampau. Jadi kana adalah fi'il madi, dia masuk ke jumlah ismiyah. Amalannya seperti laisa, dia merofakkan mubtada dan menasobkan khobarnya. Kemudian sama ketika mubtada masuk kana, yang tadi mubtada menjadi isim kana. Nah, khobar mubtada menjadi khobar kana. Demikian. Kita baca dulu perintahnya dan kita baca latihan, insya Allah diberi pemahaman. Di latihan 6 perintahnya adalah ta'ammalil amthilata. Perhatikanlah contoh-contoh. Summa adkhil kana alal jumalil atiyati. Kemudian masukkanlah kana ke kalimat-kalimat berikut. Baik, kita lihat dulu contohnya. Sesuai perintah kita baca dan kita perhatikan. Al-mudarrisu fil fasli. Pak guru di dalam kelas. Ketika masuk kana, kita lihat kanal mudarrisu fil fasli qabla khamsi daqa'iqa. Kana bermakna madi, berarti tadinya atau dulunya Pak Guru ada di dalam kelas 5 menit yang lalu. Kemudian di contoh nomor 2, at-tullabu fil maktabati. Para siswa ada di dalam perpustakaan. Kemudian kita lihat setelah kemasukan kana, kanat tullabu fil maktabati qabla nisfi sa'atin. Para siswa tadinya ada di perpustakaan 5 menit yang lalu. Nah, alhamdulillah di sini ada keterangan waktunya yang menunjuk bahwa dia bermakna madi, bermakna masa lampau. Kemudian di contoh nomor 3, ummi fil matbahi, ibuku di dapur. Kemudian masuk kana, kanat ummi fil matbahi qabla qalilin. Tadinya ibuku ada di dapur baru saja begitu ya. Nah, kana ini kan fi'il madi, berarti dia bisa disusun atau dibentuk sesuai domir. Seperti ini, ummi kanat. Seperti kita belajar kemarin laisa. Baik, kita coba masuk ke latihannya di nomor 1. Al-mudiru fi ghurfatihi. Bapak kepala sekolah tersebut ada di ruangannya. Kemudian kita masukkan kana. Kanal mudiru fi ghurfatihi qabla sa'atin. Ada kepala sekolah di ruangannya sejam yang lalu. Kemudian di nomor 2, al-waziru fi Londona. Pak Menteri tersebut di London. Kemudian kita masukkan kana. Kanal waziru fi Londona qabla usbu'in. Ada Pak Menteri di London pekan yang lalu. Kemudian di nomor 3, akhi fi Makkah. Saudara saya di Mekah. Kita masukin kana. Kana akhi fi Makkah qabla arba'ati ayyamin. Ada saudara saya di Mekah 4 hari yang lalu. Kemudian di nomor 4, al-atibba'u fil mustashfa. Para dokter itu di rumah sakit. Kita masukkan kana. Kanal atibba'u fil mustashfa qabla thuluthi sa'atin. Ada para dokter di rumah sakit tersebut sepertiga jam yang lalu. Kemudian di nomor 5, at-talibatu fil maktabati. Para siswi itu di perpustakaan. Kemudian kita masukkan kana. Kanatit talibatu fil maktabati qabla qalilin. Ada para siswi di perpustakaan barusan saja.
Baik, alhamdulillah kita telah mengerjakan latihan 6 ya. Di sini kita dapat kana, yaitu kana fi'il madi yang masuk ke jumlah ismiyah dan membuat jumlah ismiyah itu bermakna masa lampau atau bermakna madi. Baik, kita masuk sekarang ke latihan 7. Di latihan 7 ini yang tadi kita sampaikan, ketika domir antum itu kan mimnya sukun. Nah, ketika ada maf'ulun bih berupa maf'ulun bih isim dhohir yang beral ya, beralif lam, nah maka akan terjadi pertemuan dua sukun. Nah, bagaimana solusinya? Ini akan kita pelajari di latihan 7 ini. Kita baca perintahnya juga. Ta'ammalil amthilata thumma qra'il jumalal atiyata ma'a dhabtil mimi wal hurufis sakinatil ukhra. Bacalah contoh-contoh. Kemudian baca kalimat-kalimat berikut dengan memberikan harokat, menetapkan harokat mim dan huruf sukun yang lain. Di sini kita akan pelajari bagaimana memberi harokat huruf sukun yang bertemu dengan huruf sukun kembali. Baik, kita coba baca di nomor pertama. Aqra'tum hadzal kitabah. Apakah kalian telah membaca kitab ini? Nah, di sini mimnya sukun, akan tetapi setelahnya huruf berharokat. Tidak ada masalah. Nah, di sebelahnya aqra'tum, mimnya sukun, kemudian ada al-Qur'ana ya sebagai maf'ulun bi, dia dengan al. Al di situ adalah hamzah wasal di depannya sukun. Alnya sukun. Nah, ketika mim sukun bertemu dengan hamzah wasal yang sukun, maka solusinya seperti contoh. Huruf mim itu didomahkan. Seperti di sampingnya aqra'tumul Qur'ana, berarti ditetapkan harokatnya domah di huruf mim tersebut. Baik, di nomor 2 kita lihat ara'aitum hamidan. Apakah kalian melihat Hamid? Nah, ini setelah tum mimnya sukun, huruf berharokat. Ini tidak masalah, bisa kita baca ara'aitum hamidan, mimnya tidak perlu ditetapkan atau diberi harokat doma. Nah, ketika di sebelahnya ara'aitum al-mudarrisah, al di situ sukun, mim di situ sukun, berarti mimnya itu ditetapkan harokat doma menjadi ara'aitumul mudarrisah. Apakah kalian melihat Pak Guru? Kemudian di contoh yang ketiga, alakum hadal baitu, apakah rumah ini milik kalian? Kum di situ mimnya sukun dan hada dia berharokat, berarti tidak ada masalah. Kemudian ketika langsung alakum al baitu, ketika disambung berarti mimnya itu ditetapkan harokatnya domah menjadi alakumul baitu, apakah rumah ini milik kalian? Kemudian contoh di nomor 4, kharajat aminatu. Ketika dia di depannya huruf berharokat, tidak ada masalah. Kharajat aminatu, telah keluar Aminah. Ketika di depannya huruf atau fa'il isim dhohir yang beralif lam, yang awalannya hamzah wasal, kharajat al bintu. Nah, kemarin kita belajar, berarti huruf ta sukun ini, huruf ta tanisnya diberi harokat kasroh menjadi kharajatil bintu. Nah, kemudian di contoh nomor 5, man hadal waladu, siapa anak laki-laki ini? Kita lihat huruf nun sukun di man itu setelahnya huruf berharokat, tidak ada masalah. Man hadal waladu. Ketika man di depannya isim yang beral, hamzah wasal, berarti nun itu kita tetapkan harokatnya adalah kasroh. Manil waladu, seperti yang telah kita pelajari di pelajaran jilid 1 dulu. Nah, di sini ada kaidah, ketika sukun kemudian ada huruf al, dia dikasrohkan ya, seperti man, kemudian ada al waladu, manil waladu. Nah, ketika mim ada al seperti nomor antum, berarti mimnya itu tidak dikasrohkan atau tidak difathahkan, tapi didomahkan. Seperti contoh-contoh yang kita baca di atas. Berarti mim itu ditetapkan harokatnya domah. Baik, alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke latihannya. Setelah kita membaca contoh-contoh keterangan dari Syekh, kita masuk ke latihannya. Di latihan nomor 1 ini kita akan belajar apakah mim itu ditetapkan harokatnya dengan domah atau tidak. Kita lihat isim setelahnya, apakah dia berharokat atau tidak berharokat ya, sukun juga sehingga bertemu dua sukun. Baik, di nomor 1 akaltum, setelah akaltum ada al-mauza.
Berarti di sini ada pertemuan dua sukun yaitu mim dan al ya, huruf al di situ hamzah wasal. Jadi kalau kita mau sambung bacanya menjadi akaltumul mauza, apakah kalian telah makan pisang tersebut? Kemudian di nomor 2, jalastum, mimnya itu sukun tapi setelahnya huruf berharokat fi. Berarti mim ini tetap disukunkan, tidak perlu ditetapkan harokatnya dengan domah. Kita baca jalastum fil fasli, kalian telah duduk di kelas. Kemudian di nomor 3, dakhaltum, setelahnya ada isim beralif lam, al masjidah. Kemudian berarti mimnya kita tetapkan harokatnya. Kita baca dakhaltumul masjidah, kalian telah masuk ke masjid. Kemudian di nomor 4, pembahasannya sama, kita tinggal baca ya. Intinya ketika domir tum bertemu dengan sukun, berarti mimnya itu kita domahkan. Baik, kita lanjut ke nomor 4. Fahimtumud darsa, kalian paham pelajaran. Kemudian di nomor 5, fahimtum darsal fikih, kalian paham pelajaran fikih. Kemudian di nomor 6, sami'tum, nah ini kita tetapkan harokat mim sukun dengan domah ya, karena di depannya sukun juga. Kita baca sami'tumul adzana, kalian telah mendengar azan. Kemudian di nomor 7, madza akaltum, apa yang kalian makan? Nah ini tetap sukun karena di sebelahnya tidak ada pertemuan dua sukun. Kemudian di nomor 8, alakum hadhis sayyaratu, apakah mobil ini milik kalian? Kita baca mimnya dengan sukun. Kemudian di nomor 9, alakumul kutubu, apakah kitab-kitab ini milik kalian? Mim di situ kita tetapkan harokatnya domah karena setelahnya adalah sukun. Kemudian di nomor 10, man hadar rajulu, siapa laki-laki ini? Man di sini nunnya kita baca sukun karena setelahnya hurufnya berharokat. Kemudian di nomor 11 kita baca man. Di sini man setelahnya nun sukun itu ada al ya, hamzah wasal. Karena mimnya sudah berharokat fathah, maka nunnya kita kasroh ya, seperti kaidah yang ada di atas. Manil fatah, siapa pemuda tersebut? Kemudian di nomor 12, katabat, taknya sukun, kemudian setelahnya ada pertemuan dua sukun, berarti tak ini kita kasrohkan seperti contoh di atas. Katabatit thalibatud darsa, siswi tersebut telah menulis pelajaran. Di nomor 13 kita lihat ainal mudiratu, di mana ibu kepala sekolah? Kita lihat kharajat, tak sukun itu, kemudian di depannya ada hamzah wasal ya, huruf sukun juga. Berarti kalau menyambung kita kasrohkan. Kharajatil ana, dia telah pergi sekarang. Alhamdulillah kita telah belajar tentang iltiqai sakinah ini bertemu dua sukun. Ketika di jilid 1 kita belajar man dan min ya. Ketika man berarti nunnya kita kasrohkan. Ketika min nunnya sukun kita fathahkan. Nah di sini kita domir antum ya, mimnya sukun ketemu dengan sukun lagi, maka tidak seperti yang kita pelajari kemarin di fathah atau di kasroh, tapi ini didomahkan. Alhamdulillah kita akan masuk ke latihan 8. Latihan 8 ini fi'il dan fa'il yang bersambung dengan maf'ulun bih berupa domir. Nah, sedikit banyaknya hal ini telah kita pelajari di pelajaran sekitar pelajaran 5 di jilid 2 ini. Akan tetapi di sini ada yang baru, yaitu ketiga fi'il, fa'ilnya domir antum, dia bersambung dengan maf'ulun bih berupa domir. Nah, ketika itu maka antum mimnya itu didomahkan dan ditambah huruf wawu, baru disambung dengan maf'ulun bih berupa domir. Baik, kita masuk dulu ke latihan dan contoh-contohnya, insya Allah diberi pemahaman. Kita masuk ta'amal mayali, perhatikanlah yang berikut. Kita lihat doroba. Kita tahu di kata doroba itu ada fi'il, ada kata kerja yang artinya memukul. Dan di sini fa'ilnya kita tahu domir mustatir, huwa. Nah, kemudian ada huruf ha, itu ha sebagai maf'ulun bih. Ketika bersambung menjadi dorobahu, dia seorang laki-laki telah memukulnya. Hanya kembali ke laki-laki juga huwa. Kemudian dorobat itu domir anti, tak sukun di situ menunjukkan bahwa pelakunya adalah mufrad mu'anas goib, yaitu hiya. Kemudian bersambung dengan maf'ulun bih berupa domir, yaitu ha, menjadi dorobat hu. Dia seorang perempuan telah memukulnya, memukul hiya.
Kemudian dorobta. Dorobta di situ adalah fiilnya doroba, domirnya anta, dorobta. Kemudian bersambung dengan ha sebagai maf'ulun bih, domir sebagai maf'ulun bih, menjadi dorobtahu, kamu telah memukulnya. Kemudian dorobti, domir anti, bersambung dengan maf'ulun bih berupa domir yaitu ha, dorobtihi, kamu seorang perempuan telah memukulnya. Kenapa hi? Karena dia sesuai dengan harokat kasroh di domir anti. Kemudian dorobtu, fiilnya doroba, domirnya ana. Kemudian bersambung dengan domir sebagai maf'ulun bi yaitu ha, menjadi dorobtuhu, saya telah memukulnya. Nah kemudian yang pelajaran kita ini dorobtum, kalian telah memukul. Kemudian bersambung dengan maf'ulun bi yang berupa domir yaitu ha, menjadi dorobtumu. Nah di sini baru ditambah huruf wawu, baru ditambah ha sebagai maf'ulun bi, menjadi dorobtumuhu, kalian telah memukulnya. Setiap fiil yang fa'ilnya antum, kemudian dia bersambung dengan maf'ulun bih berupa domir, maka di domir antum itu diberi tambahan huruf wawu dan mimnya itu didomahkan juga. Demikian. Baik, kita masuk ke contoh agar lebih memahami. Kita baca di contoh pertama, aina talibul jadidu, di mana siswa yang baru tersebut? Aro'aitumuhu, apakah kalian melihatnya? Nah, kita lihat aro'aitumu, aro'aitum, kemudian tambah wawu dan baru diberi maf'ulun bi berupa domir. Kemudian di contoh nomor 2, ainal hayyatu, di mana ular tersebut? Aqataltumuha, apakah kalian telah membunuhnya? Karena al hayyatu dia muannas ya, berarti domirnya hiya. Ya, ketika mutasil sebagai maf'ul bih jadi ha. Baik, kemudian di nomor 3, hada darsun sahlun, ini pelajaran yang mudah. Afahimtumuhu, apakah kalian memahaminya? Afahimtumuhu, dia afahimtum, kemudian tambah wawu, kemudian tambah domir berupa maf'ulun bih. Kemudian di nomor 4-nya, contoh nomor 4, ainal mudarrisuna, di mana para pak guru tersebut? Aro'aitumuhum, apakah kalian melihat mereka? Aro'aitum ditambah wawu, kemudian domir hum sebagai maf'ulun bih. Baik, alhamdulillah telah selesai kita baca contoh-contoh. Kemudian kita masuk latihannya. Kita baca perintahnya. Iqra'il jumalal atiyata ma'ad domairil mazkurata amamaha. Bacalah kalimat-kalimat berikut dengan domir-domir yang disebutkan di depannya. Sekarang kita lihat ada fiil, ada domir, dan ada maf'ulun bihnya berupa domir semua. Kita lihat di nomor 1, ro'aitum, fiil dan fa'il. Fiilnya ro'a, fa'ilnya antum, nahum di sini sebagai maf'ulun bih. Jadi kita akan sambung semua. Ro'aitum ditambah hum, berarti kita sambung ro'aitumuhum, kalian telah melihat mereka. Berarti di huruf mim kita domahkan dan kita tambah wawu karena dia bersambung dengan maf'ulun bih berupa domir. Kemudian di nomor 2-nya fahimtum, fiil dan fa'il, kemudian maf'ulun bihnya ha. Kita sambung menjadi fahimtumuha, kalian memahaminya. Kemudian di nomor 3, gosalti, fiil dan fa'il. Kemudian maf'ulun bihnya yaitu ha, berupa domir. Kita coba menjadi gosaltihi, kamu telah mencucinya. Kemudian di nomor 4, wajadtu, fiil fa'il, kemudian maf'ulun bihnya ha lagi. Kita sambung menjadi wajadtuhu, saya telah menemukannya. Kemudian di nomor 5, qataltum. Qataltum fiil dan fa'il. Kemudian maf'ulun bihnya adalah ha. Nah, kita sambung menjadi qataltumuha, kalian telah membunuhnya. Kemudian di nomor 6, sami'tum, fiil fa'il sami'tum, kemudian domirnya ha. Kita lihat antum berarti ditambahkan wawu setelah huruf mim menjadi sami'tumuhu, kalian telah mendengarnya. Alhamdulillah telah selesai kita mengerjakan soal-soal di latihan 8. Kita coba masuk ke latihan 9. Ya, di sini kita belajar zu sebagai na'at. Jika zu itu ada sebagai na'at, maka isim setelah zu itu harus sama dengan isim sebelum zu.
Jadi kalau isim sebelum zu itu nakiroh, maka isim setelah zu itu juga nakiroh. Bila isim sebelum zu itu ma'rifah, maka isim setelah zu itu juga harus ma'rifah, karena dia posisinya sebagai na'at wa man'ut. Baik, coba kita baca perintahnya dulu. Adhil al-ta'rif alal kalimatil lati tahtaha khattin indal luzum. Masukkan al-ta'rif ya, kita telah pelajari di pelajaran 1 kemarin. Ketika isim nakiro masuk al berarti dia berubah jadi ma'rifah. Misalkan kolamun jadi al-kolamu. Jadi di sini diperintahkan masukkanlah al-ta'rif pada kalimat-kalimat berikut ketika diperlukan. Ketika diperlukan kapan? Kita lihat isim sebelum zu itu nakiro atau ma'rifah, dengan kata lain beralif lam atau tidak. Jika isim sebelum zu itu beralif lam, maka isim setelah zu harus kita tambahkan alif lam. Baik, kita baca dulu perintahnya. Di sini ada ikra misalaini al-atiyaini. Bacalah 2 contoh berikut. Kita baca contoh, semoga kita diberi pemahaman. Contoh di bagian hamzah, indi kitabun zu gilafin ahmaro. Saya memiliki kitab yang sampulnya berwarna merah. Nah, kita lihat, perhatikan di sini kitabun, dia nakiroh. Maka isim setelah zu juga nakiroh. Kemudian contoh di bagian ba, ainal kitabu zu al-gilafil ahmari, di mana kitab tersebut yang memiliki sampul merah. Kita lihat al-kitabu dia ma'rifah. Kemudian isim setelah zu juga harus ma'rifah, al-gilafi. Kemudian ahmari juga ma'rifah dengan al, karena mereka naat semua ya. Baik, kita coba masuk ke nomor 1. Liman dzakal baitu dzu babin akhdara. Sekiranya ini perlu juga diberi al di kata babin. Akhdar ya juga kita beri al, karena al baitunya beralif lam. Kita coba. Liman dzakal baitu dzul babil akhdari. Milik siapa rumah itu yang memiliki pintu yang berwarna hijau. Kemudian di nomor 2, man dzalikal fata dzu nadharatin shaghiratin. Perlu ya, perlu kita tambahkan al di kata nadharatin dan shaghiratin, karena man'utnya yaitu al-fata dia ma'rifah. Berarti kita jawab man dzalikal fatal dzul nadharatis shaghirati. Siapa pemuda itu yang memiliki kacamata yang kecil? Kemudian di nomor 3, dzalikar rajulu dzu hakibatin jamilatin tabibun masyhurun. Sekiranya ini perlu juga diberi al di kata hakibah dan jamilah, karena ar-rajul dia ma'rifah. Kita jawab dzalikar rajulu dzul hakibatil jamilati tabibun masyhurun. Laki-laki itu yang memiliki tas yang bagus adalah dokter yang terkenal. Kemudian di nomor 4, man dzalikal waladu dzu qamisin ahmara. Perlu ya kita kasih al di kata qamis dan ahmar, karena al-waladunya ma'rifah. Kita coba jawab, man dzalikal waladu dzul qamisil ahmari. Siapa anak laki-laki itu yang memiliki kemeja merah? Kemudian di nomor 5, dzalikal fata dzu sa'rin tawilin talibun jadidun. Sekiranya perlu diberi al di kata sa'rin dan tawilin, karena al-fata itu ma'rifah. Kita jawab, dzalikal fata dzu sya'ri tawili talibun jadidun. Pemuda itu yang memiliki rambut yang panjang adalah siswa yang baru. Kemudian di nomor 6, limanit daftaru dzu gilafin jamilin. Sekiranya perlu kita beri al di kata gilaf dan jamil, karena ad-daftar itu ma'rifah ya dengan al. Kita coba jawab, limanit daftaru dzul gilafil jamili. Milik siapa buku tulis yang bersampul bagus ini? Kemudian di nomor 7, dzalikar rajulu dzu nadharatin mudiruna. Sekiranya perlu kita beri al pada kata nadharah, karena ar-rajul itu ma'rifah. Kita jawab, dzalikar rajulu dzun nadharati mudiruna.
Laki-laki itu yang memiliki kacamata adalah kepala sekolah kami. Kemudian di nomor 8, Dzalikar rajulu dzu qamatin tawilatin huwa muadzinu masjidana. Kita jawab, Dzalikar rajulu dzul qamati tawilati huwa muadzinu masjidina. Laki-laki yang memiliki perawakan tinggi tersebut, dia adalah muazin masjid kami. Kemudian di nomor 9, Nazala minas sayyarati syabun dzu siyabin nadhifatin. Sepertinya ini tidak perlu diberi alia karena syabun dia itu nakiroh. Jadi isim setelah dzu juga nakiroh. Kita jawab, Nazala minas sayyarati syabun dzu siyabin nadhifatin. Telah turun dari mobil seorang pemuda yang memiliki baju yang bersih. Kemudian nomor 10, Al-majallatu zatu suwarin mulawwanatun. Kiranya perlu kita tambahkan al di kata suar. Kita coba, Al-majallatu zatu suwari mulawwanatun. Majalah tersebut memiliki gambar-gambar berwarna. Kemudian di nomor 11, Hadihid darajatu zatu ajalin salasin libni sagiri. Perlu ditambahkan al di kata ajal dan as-salas. Kita coba, Hadihid darajatu zatul ajali salasi libni as-sagiri. Sepeda ini yang memiliki 3 roda milik putraku yang kecil. Kemudian di nomor 12, Tilkal masajidu zatu manairi aliyatin jamilatun jiddan. Kita coba jawab, Tilkal masajidu zatul manairil aliyati jamilatun jiddan. Masjid-masjid itu yang memiliki bangunan-bangunan yang tinggi bagus sekali. Baik, alhamdulillah telah selesai kita di latihan 9. Kita akan coba masuk ke latihan 10. Di latihan 10 ini kita akan belajar lagi mengenai hamzah istifham untuk menanyakan 2 pilihan ya. Dan di antara 2 pilihan itu digunakan kata am. Baik, kita coba baca perintahnya dulu. Perintahnya adalah Iqra'il amthilata. Bacalah contoh-contoh. Summa kawin jumalan mislaha. Kemudian bentuklah kalimat-kalimat semisalnya. Semisal contoh, musta'milan dengan menggunakan al-kalimatil lati bainal qausaini, dengan menggunakan kata-kata yang terdapat di antara 2 kurung. Pertama kita baca contoh terlebih dahulu. Di contoh 1, Akurotal qadami laibtum am kurotas salati. Apakah kalian bermain sepak bola atau bermain basket? Kemudian di nomor 2, Muhammadan ra'aita am hamidan. Apakah kamu melihat Muhammad atau Hamid? Kenapa di situ Muhammadan? Karena dia maf'ulun bi dari kata kerja ro'a. Begitu juga di contoh pertama, aku rota, karena dia maf'ulun bi dari kata kerja laiba. Kemudian di nomor 3, akitabal fikki akhafti am kitabas sirati. Apakah yang kamu ambil kitab fikih atau kitab sirah? Baik, jadi kita akan membentuk seperti contoh. Nah, di sini kata-katanya adalah dorobta, Abbasun, dan Mahmudun. Nah, Abbasun dan Mahmudun ini menjadi maf'ulun bih dari kata kerja doroba. Berarti dia harokatnya fathah. Kita coba kerjakan. Abbasan dorobta am Mahmudan. Apakah kamu telah memukul Abbas atau Mahmud? Kemudian di nomor 2, kata-katanya adalah syaribta, boleh saribti atau saribta, karena ini posisi kita sebagai orang pertama ya yang kita tanya. Bisa anta, bisa anti ya, terserah teman-teman. Kemudian asyirul burtuqali, asyirul inabi. Nah, ketika kita membuat pertanyaan ya berarti asyiru menjadi asyirol karena dia sebagai maf'ulun bih dari kata kerja syariba. Kemudian juga dengan asyirul inabi menjadi asyirol inabi. Ya, kita coba baca. Asyirol burtuqali syaribati am asyirol inabi.
apakah kamu minum jus jeruk atau minum jus anggur? Kemudian di nomor 3, kata-katanya adalah ra'aitum sayaratul mudiri dan sayaratul mudarrisi. Kemudian kita buat kalimat sayaratul mudiri ra'aitum am sayaratul mudarrisi. Apakah yang kamu lihat, mobil kepala sekolah atau mobil Pak Guru? Kemudian di nomor 4, kata-katanya adalah qara'tunna hadhil majallata dan tilka. Kita coba jawab. Ahadhil majallata qara'tunna am tilka. Apakah majalah ini yang kalian baca atau yang itu? Kemudian di nomor 5, kata-katanya adalah akhasti mafatihul baiti dan mafatihus sayyarati. Kita coba jawab. Miftahal baiti akhasti am miftahas sayyarati. Apakah yang kamu ambil kunci rumah atau kunci mobil? Alhamdulillah telah selesai di latihan 10. Sekarang kita coba masuk ke latihan 11. Ta'allamil kalimatil atiyati, pelajarilah kata-kata berikut. Nah, di sini kita belajar angka seper ya. Seperti nisfun itu setengah, 1/2. Kemudian sulusun 1/3, sepertiga. Kemudian rubuun 1/4, 1/4. Kemudian humusun 1/5, 1/5. Kemudian sudusun 1/6 atau 1/6. Subuun dia 1/7 atau 1/7. Kemudian sumunun dia 1/8 atau 1/8. Dan tusuun 1/9 atau 1/9. Dan usrun 1/10 atau 1/10. Alhamdulillah telah selesai latihan 11. Sekarang kita masuk ke latihan 12. Perintahnya adalah kawin jumalan musta'milan al-kalimatil atiyata. Nah, di sini kita diperintahkan untuk membentuk kalimat-kalimat dengan menggunakan kata-kata di bawah ini. Ya, di sini ada beberapa mufrodat. Nah, ini diperintahkan dijadikan salah satu kata dalam kalimat yang kita buat. Kata-kata itu adalah dakhala, bahasaan, al-usbu'ul madi, al-barihata, ziyaratun, zu dan nisfun. Baik, kita coba. Dakhala, dakhala artinya masuk. Kita buat kalimat dengan kata dakhala. Dakhalal muslimunal masjidah. Para muslim telah masuk ke dalam masjid. Kemudian bahasaan artinya mencari. Kita buat dalam kalimat bahasa Muhammadun anil Qur'ani. Muhammad mencari Al-Qur'an, mencari-cari Al-Qur'an. Kemudian al-usbu'ul madi. Kita coba gunakan dalam kalimat zahabtu ila baiti ammi fil usbu'il madi. Saya telah ke rumah paman saya di pekan yang lalu. Kemudian al-barihata artinya tadi malam atau semalam. Kita gunakan dalam kalimat darasna ma'al ustadzi al-barihata. Kami telah belajar bersama ustadz tadi malam. Kemudian ziyaratun berkunjung. Kita coba gunakan dalam kalimat dhahabna ilal qaryati li ziyarati ahlina. Kami telah pergi ke desa untuk mengunjungi keluarga kami. Kemudian zu. Nah, zu ini bermakna sohib, pemilik. Kita coba li sadiqun zu hulukin. Saya memiliki teman yang memiliki akhlak. Kemudian nisfun, setengah. Kita coba buat atau gunakan dalam kalimat thamanu hadhil hakibati binisfi riyalin. Harga tas ini setengah rial. Alhamdulillah telah selesai di latihan 12. Sekarang kita masuk ke al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru. Kata-kata yang baru diantaranya miknasatun, itu artinya sapu. Dia itu mufrad, jamaknya makanisu. Kemudian sulamun, dia mufrad juga, artinya tangga, jamaknya salalimu. Kemudian manarotun, artinya menara, dia mufrad, jamaknya manairu. Nah, kita perhatikan makanisu, salalimu, dan manairu dia berpola mafailu. Maka dari itu dia tidak boleh ditanwin ya, seperti yang kita pelajari waktu jilid 1 dengan wazan-wazan mafailu. Baik, kemudian nadzaratun. Nadzaratun artinya kacamata. Jamaknya nadzaratun. Dia masuk ke jamak muannas salim.
Kemudian ajalatun artinya roda, jamaknya ajalun. Kemudian lihyatun artinya jenggot, jamaknya adalah lihan. Kemudian suratun artinya gambar, jamaknya suwarun. Ya, ingat dengan huruf shad. Kemudian idzaatun artinya radio, jamaknya idzaatun, dia masuk ke jamak muannas salim. Kemudian alin tinggi artinya muannasnya adalah aliyatun. Kemudian sabunun artinya sabun, albarihata artinya semalam atau tadi malam. Mulawwanun artinya berwarna, asirun artinya jus, ya bisa juga sirup. Kemudian burtuqalun artinya jeruk, sobahun artinya pagi, kuratul qadami artinya sepak bola, kuratus salati artinya basket, kemudian nisfun artinya setengah, masya artinya berjalan, dia fiil madi. Kemudian akhadha dia juga fiil madi yang artinya mengambil. Kemudian wadoa dia juga fiil madi yang artinya meletakkan. Kemudian wajada dia juga fiil madi yang artinya menemukan atau mendapatkan. Kemudian bahasaan artinya mencari. Alhamdulillah telah selesai kita di pelajaran 7, dan dengan pertemuan ini berarti telah tuntas semua latihan-latihan di pelajaran 7 ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan karena kita sama-sama belajar. Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.